Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang karamahnya Syekh Ali Al-Khawas yang pernah bertindak sebagai budak kemudian menghidupkan orang yang mati. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, perguruan Islam yang paling terkenal di dunia adalah Al-Azhar di Kairo, ibu kota Mesir. Perguruan itu sudah berusia lebih dari 1000 tahun dan sudah menghasilkan ulama-ulama Islam beratus-ratusan ribu. Pada zaman dahulu, perguruan Al-Azhar pernah dipimpin oleh seorang alim besar yang sangat terkenal bernama Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kemudian pada masa itu juga tinggallah seorang alim yang berusia sudah lanjut bernama Syekh Ali. Kerjanya sambil wirid-wirid tiap hari adalah menganyam khus atau daun kurma menjadi tudung. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Syekh Ali Al-Khawas. Orang-orang banyak mengenal beliau sebagai waliullah. Biasanya orang menyebut beliau dengan sebutan Syekh Ali Waliullah. Beliau sebenarnya buta huruf, tetapi karena karamahnya, beliau diberi ilmu yang sangat luas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian singkat cerita, pada masa itu terjadilah di Mesir suatu peristiwa yang menggemparkan, mirip sekali dengan peristiwa pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam dahulu. Di tengah padang yang luas dijumpailah mayat seseorang. Keluarga mayat melapor kepada pemerintah Mesir supaya diadakan penyelidikan. Para petugas segera melaksanakan tugasnya, tetapi pelaku pembunuhan tidak juga diketahui jejaknya. Orang-orang Yahudi yang ada di Mesir memanas-manaskan hati raja. Orang Yahudi berkata, ceritanya Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ulama-ulama umatnya sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa dahulu pernah menjumpai masalah yang begini. Beliau menyembelih sapi kemudian memukul mayat itu dengan lidah sapi itu. Mayat itu langsung menjadi hidup kembali. Kalau sabda Nabi Muhammad itu memang benar, mengapa ulama Mesir yang sekian banyaknya tidak bisa menghidupkan orang yang mati? Supaya kita bertanya langsung padanya, siapa yang membunuhnya? Kalau sekian banyak ulama sekarang ini tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati itu, berarti Nabi Muhammad itu bohong. Umat Islam merasa sangat terpukul oleh orang Yahudi itu, terutama sekali Raja Mesir. Raja Mesir mengundang ketua majelis ulama, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Kepada Syekh Abdul Wahhab, Raja menceritakan kata-kata orang Yahudi itu yang menyinggung perasaan umat Islam. Raja mohon kepada Syekh Abdul Wahhab untuk mengatasi hal itu. Jangan sampai kebesaran dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu diusik oleh orang-orang Yahudi. Mula-mula Syekh Abdul Wahhab susah, kemudian beliau ingat karamah dan kemakbulan doa Syekh Ali gurunya. Beliau yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa Syekh Ali. Kemudian beliau menjawab raja dengan jawaban insya Allah. Beliau mohon permisi dari raja dan langsung menghadap gurunya Syekh Ali. Sekedar beliau duduk, belum berbicara apa-apa, Syekh Ali berkata, masalah yang begitu saja engkau sudah susah, beritahu saja raja, supaya mengumpulkan seluruh pejabat, para ulama dan rakyat. Orang Yahudi dan Nasrani sangat perlu hadir untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW itu. Pada suatu hari yang telah ditentukan itu, saya bertindak sebagai budak yang akan menuntun kudamu. Engkau paling depan diiringi oleh semua ulama-ulama yang lain. Biarlah orang-orang Yahudi melihat bahwa budak ulama Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi supaya dilihat oleh mereka bahwa sekedar budak belum lagi ulamanya, supaya mereka itu mengerti. Acara luar biasa itu telah tersiar di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Pada hari itu rakyat berduyun-duyun datang menyaksikan. Pejabat-pejabat tinggi telah hadir mengiringi raja. Orang Yahudi dan Nasrani diberikan tempat agak dekat dengan mayat. Barisan ulama pun tiba di tempat acara. Paling depan adalah ketua majelis ulama, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Dituntun kudanya oleh Syekh Ali yang bertindak sebagai budak.
dengan jubah dan sorban yang banyak sekali tambalannya. Syekh Abdul Wahab berpidato singkat yang isinya lebih kurang demikian. Tuan Raja serta para pejabat tinggi negara yang saya hormati, saudara para ulama dan seluruh rakyat, kita berkumpul pada hari ini adalah untuk membuktikan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ulama umatku adalah seperti Nabi Bani Israel. Salah seorang Nabi Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Beliau dahulu pernah mengalami masalah yang persis seperti ini, yaitu ada diketemukan mayat tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Beliau menyembelih sapi, kemudian dengan lidah sapi itu beliau memukul mayat itu, maka mayat itu pun hidup. Nah, dalam masalah yang kita hadapi sekarang ini, yang akan tampil menghidupkan mayat ini adalah budakku. Kalau budak ini tidak berhasil, barulah saya sendiri yang akan maju. Dan kita tidak perlu mencari sapi istimewa untuk disembelih. Kemudian beliau berkata, "Hai budak, hidupkan mayat itu dengan izin Allah." Kemudian Syekh Ali bangkit dari duduknya. Beliau mendekati mayat itu dan berkata, "Ayyuhal mayyit, qum bi'idni sayyidi." Hai mayit, berdirilah dengan izin tuanku. Yang beliau maksud dengan tuanku adalah Allah, tetapi menurut anggapan orang-orang Yahudi, maksudnya adalah Syekh Abdul Wahab. Mayat itu spontan hidup dan berdiri dengan takdir Allah. Dia melihat sekelilingnya, keheranan karena melihat orang-orang sebanyak itu. Kemudian petugas yang ditugaskan untuk menyelidiki segera mendekatinya. Kemudian ditanya siapa yang membunuhnya, apa sebab-sebabnya, dan lain sebagainya. Orang itu pun bercerita panjang lebar tentang riwayatnya dibunuh, dan dia menunjuk orang yang membunuhnya yang hadir juga di sana. Pembunuh itu langsung ditangkap. Untuk selanjutnya akan menjalani qisas atau hukum balas. Orang-orang Yahudi menjadi heran akan kebesaran Syekh Abdul Wahab karena dianggapnya Syekh Ali sebagai budaknya sangat karamah. Maka banyaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam melihat kejadian yang ajaib itu. Setelah orang itu memberikan jawaban yang panjang lebar, maka dia pun meminta untuk dikembalikan lagi menjadi mayit. Kemudian Syekh Ali berkata, "Matilah," maka dia pun mati. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.